Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk membuat media pembelajaran. Pada video kali ini kita masih membuat sendiri multimedia, dan pada pembahasan pada video kali ini kita akan fokus kepada membuat soal evaluasi dan finalisasi multimedia. Untuk contoh pembuatan multimedia masih pada materi sistem starter, melanjutkan dari materi dan pembahasan pada video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara membuat menu utama. Ya, ini sudah kita buat pada video yang lalu. Ya, kemudian pada video berikutnya juga, video sebelumnya kita sudah membuat submenu, ya, pada multimedia kita. Ya, nah submenu ini sudah juga kita isi dengan materi-materi. Ya, ini contoh misalkan pada menu utama cara kerja sistem starter. Ya, di sini submenunya ada submenu kunci kontak posisi ST, pinion berkaitan, dan kunci kontak kembali ke posisi IG. Jadi sudah kita isi ya semuanya ya. Nah, pada kali ini kita akan coba melanjutkan ya pembahasan kita untuk membuat multimedia ya. Jadi pada video yang lalu sudah kita selesaikan menu utama dan submenunya, maka pada video kali ini kita coba akan membuat evaluasi pada multimedia. Ya. Nah, dalam menu evaluasi starter reduksi ini ada dua submenu, ada petunjuk dan ada soal. Ya, pada video yang lalu sudah kita buat. Ya, setiap submenu petunjuk dan soal ini sudah kita siapkan slide-nya. Ya. Kemudian kita isi ya, karena di sini masih kosong ya. Jadi slide petunjuk belum ada isinya ya, slide soal juga belum ada isinya. Nah, oleh karena itu pada video kali ini kita coba untuk mengisi ya dan membuat evaluasi pada multimedia kita ya. Nah, silakan disiapkan petunjuk evaluasinya seperti apa ya, silahkan disiapkan ya. Dan saya sudah menyiapkan petunjuk untuk evaluasi yang akan digunakan dalam multimedia ini ya. Nah, ini petunjuk yang sudah dibuat ya. Jadi kita kopikan saja ya, karena sudah kita siapkan, kita kopikan, kemudian kita tempatkan pada slide petunjuk ya, Kemudian kita paste di sini ya. Kita posisikan tempatnya ya supaya layoutnya tepat. Nah, ini ya. Jadi kita siapkan petunjuk evaluasinya ya. Yang pertama di sini pelajari multimedia pembelajaran materi sistem starter reduksi dan bacalah bahan bacaan pada materi sistem starter reduksi yang telah disiapkan dalam perangkat pembelajaran ini ya. Nah, jadi ini nanti bisa disiapkan juga, dilengkapi juga dengan perangkat pembelajaran yang lain ya. Nah, sementara kita tidak sampai membahas ke sana dulu ya. Kemudian petunjuk berikutnya adalah kerjakan setiap soal evaluasi dengan memilih salah satu jawaban A, B, C atau D yang dianggap benar ya. Kemudian jika jawaban yang dipilih salah, maka evaluasi harus diulang dari awal untuk meminimalisir unsur untung-untungan ya dalam menjawab. Gitu ya. Jadi harus diulang dari soal nomor 1. Misalkan sudah selesai mengerjakan nomor 3, salah jawabannya ya, maka kembali ke soal nomor 1 ya. Kenapa tidak kembali ke soal nomor 3 ya? Karena jika misalkan kita menjawab soal nomor 3
jawaban A salah, maka kalau diulang di soal nomor 3, kita mungkin B ya. Coba yang B kita klik, masih salah, nah ya sudah yang C. Masih salah, akhirnya D, akhirnya benar. Benar itu karena untung-untungan memilih ya, atau karena sudah diurutkan A, B, C salah, yang terakhir D pasti benar. Nah, jadi untuk menghindari untung-untungan dalam menjawab, maka dibuat aturan jika salah menjawab pada soal berapapun maka akan kembali ke soal nomor 1 begitu ya. Silahkan mau dibuat aturan yang lainnya ya, saya kira tidak masalah nanti ya. Silahkan menyesuaikan. Kemudian di sini soal evaluasi akan diawali dengan soal tingkat kognisi paling rendah, mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, ya, sintesis sampai evaluasi. Ya, jika belum lulus pada tingkat rendah, maka evaluasi tidak bisa berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini jika nanti kita membuat soal yang kompleks gitu ya. Jadi kita bisa membuat persyaratan. Ya, jika belum bisa menjawab soal tingkat dasar, maka belum bisa berlanjut ke soal tingkat berikutnya begitu ya. Tetapi dalam contoh membuat evaluasi di sini ya, kita tidak sampai soalnya bertingkat ya. Nanti kita hanya memberi contoh beberapa soal saja untuk mendemonstrasikan bagaimana kita mencoba membuat soal evaluasi melalui multimedia kita. Silakan nanti kalau sudah bisa dikembangkan ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi atau lebih banyak persyaratannya. Silakan ya. Ini petunjuk pengerjaannya ya untuk evaluasi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya di bagian soal. Nah, ya, ini bagian soal kita harus siapkan dulu ya. Kita siapkan slide untuk soal tersebut ya. Berapa jumlah soal yang akan kita buat ya? Silahkan ya. Untuk contoh kali ini kita hanya membuat 5 soal sederhana saja ya. Baik ya. Karena kita akan mencoba mempraktekkan membuat 5 soal evaluasi, maka slide untuk soal evaluasi ya, ini slide 28 ya, kita copy sebanyak 5 buah ya. Nih ya, kita copy, kita paste 1 2 3 4 5 ya. Nah ini ya. Nah, sekarang pada slide yang pertama tadi ya, slide soal ini ya, pada slide soal kita misalkan beri petunjuk ya untuk mulai mengerjakan soal ya. Kita tambahkan teks ya. Nah, misalkan di sini ya. Nah, kita beri tulisan misalkan ya. Ya, misalkan saya tuliskan di sini, apakah Anda sudah siap melaksanakan evaluasi? Ya, kita perbesar hurufnya, gitu ya. Ya, ini ya. Ada pertanyaan, ya. Apakah Anda sudah siap melaksanakan evaluasi? Ya. Kemudian kita buat tombol ya, ini ya. Kita beri tulisan ya. Kita perbesar hurufnya tuh ya. Ya, mungkin warnanya saya ingin warna lain ya. Saya ingin biru misalkan.
itu ya. Ya, kemudian mungkin di variasi sedikit ya. Ya, nah itu ya. Jadi ini jawabannya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kalau pengguna mengklik tombol ya, maka akan masuk ke soal nomor 1 ya. Itu kalau tidak ya berarti tidak mengklik, tidak perlu kita buat tombol tidak ya, biar hanya ya saja. Nah, kemudian ini kita klik kanan ya, kita hyperlinkkan ya ke soal nomor 1 itu tadi di slide nomor 29 kita siapkan ya. Soal nomor 1 ke slide 29 ya. Ini ya. Ini tapi masih kosong ya. Masih kosong ya. Nah, sekarang kita tambahkan slide 29 ini ya. Kita tambahkan teks ya. Sini soal nomor 1 ya, kemudian kita besarkan teksnya ya, kita tebalkan, kita posisikan pada posisi yang kira-kira nanti bagus ya. Kita coba di sini dulu, nanti bisa kita atur kemudian kita masukkan soalnya di sini ya. Kebetulan sudah saya siapkan soalnya ya, tinggal kita copy paste saja soal yang sudah kita buat ini ya. Ya, kita kopikan ya, kemudian kita kembali ke slide soal nomor 1 tadi ini ya. Nah, ini sudah ada soalnya ya. Yang ini saja kita delete ya. Ya, kita posisikan soalnya ya seperti ini ya. Nah, ini kalau sekiranya kurang besar teksnya ya, bisa kita besarkan tulisan ini ya. Kita kemarin batasnya 24 minimal, kita coba jadikan 24 ya. Kemudian kita atur kembali posisi-posisinya ya, supaya lebih jelas ya. Atau kalau misalkan tempatnya tidak cukup, bisa kita kecilkan lagi ya, mungkin tidak 24 tetapi misalkan 20 gitu ya. Ya, karena keterbatasan tempat ya, kita terpaksa lebih kecil ya teks pilihannya ya. Tetapi tidak apa-apa, nanti jika ruangnya cukup bisa kita buat lebih besar ya. Ini soal nomor 1 ya. Kemudian kita ke slide berikutnya ya. Ini soal nomor 2 di sini ya. Kita kopikan ini. Soal nomor 2 ya. Ya, kemudian soal yang sudah kita siapkan tinggal kita kopikan saja ya. Misalkan di sini ya. Copy ya, kemudian kita letakkan pada slide soal nomor 2 di sini ya. Kita paste di sini, kita posisikan. Ya, ya. Mungkin sebaiknya ini pindah posisi
di bawah gitu ya. Nah, petunjuknya oke ya. Kemudian kita atur supaya teksnya lebih besar 24 ya. Ini jempolnya kita posisikan ya. Ya. Kemudian teksnya kita besarkan lagi, ini 24 ya. Sedangkan yang pilihannya tadi kita gunakan 20 ya. Kita samakan saja 20 ya. Ya, kemudian kita posisikan ya. Ya, ya. Soal nomor 1, soal nomor 2 ya. Ya, mungkin ini bisa kita samakan sisi kirinya, nah gitu ya. Nah, kemudian soal nomor 3 ya. Kita kopikan bagian yang ini ya. Kita jadikan ini soal nomor 3. Kemudian ini Anda menjawab soal nomor 2 karena ini soal nomor 3, dan kalau jawaban nomor 2 benar ya, maka keterangannya di sini ya. Kemudian ini kita kopikan gambar jempolnya ya. Ya, baik ya. Anda sudah menjawab soal nomor 2 dengan benar ya. Skor Anda, nah ini jadi ini 1 dari 5 ya, gitu ya. Berarti yang ini ya 1 dari 5 ya, 1 dari 5 berarti ini 20%. Nah ya. Oke ya. Kemudian yang ini ya, ini 1 sampai 5 penguasaannya menjadi 40% ya, gitu ya. Kemudian soal nomor 3 ini kita kopikan lagi ya. Kita kopikan lagi dari soal yang sudah kita siapkan ya. Soal nomor 3 ya. Kita kopikan. Kita tempatkan pada slide soal nomor 3. Kemudian kita posisikan ya. Baik ya. Kemudian kita besarkan di sini 24 ya. Nah, ini ya. Kemudian kita posisikan pilihan jawaban ini. Nah, ya. Mungkin yang ini perlu digeser agak ke belakang. Ya. Agar yang ini bisa kita atur. Ya, posisinya cukup. Ya. Ya. Karena ini jawabannya agak panjang, mungkin kita tidak perlu perbesar ya, karena dikhawatirkan ruangannya tidak cukup ya. Jadi cukup dengan ukuran seperti ini ya, meskipun secara aturan dalam media pembelajaran nanti kita seharusnya menggunakan ukuran minimal 24 ya, tapi karena ini kondisi ruang tidak memungkinkan ya, sementara tidak apa-apa ya, seperti ini ya. Baik ya. Kemudian ini di slide berikutnya ini nanti soal nomor 4. Ya, kita kopikan lagi ini ya. Ke slide berikutnya.
ya, Anda menjawab soal nomor 3 dengan benar, ya, ada jempolnya. Kemudian skor Anda adalah ini berarti 3 ya dari 5 ya. Kalau yang sebelumnya berarti ini ya kita edit 2 dari 5 ya, ini 40%. Kalau yang tadi pertama 1 dari 5 betul, kemudian 2 dari 5, oke. Kemudian 3 dari 5 ya, berarti ini 60% ya. Kita ganti 60% ya. Nah, sekarang soal nomor 3-nya ya. Ini kita ganti soal nomor 4 ya. Karena tadi sudah nomor 3, sekarang soal nomor 4 ya. Kita kopikan dari soal yang sudah kita siapkan ya. Soal nomor 4 ya. Kita kopikan. Ya. Kita letakkan di sini ya. Kita atur posisinya ya. Ya, kemudian kita agak besarkan ini ya. Mungkin ini tidak bisa terlalu besar karena soalnya panjang ya. Kita coba ini ya. Kemudian pilihan jawabannya kita bisa atur ulang posisinya ya. Gitu. Ya, kemudian pilihan B dan D-nya bisa kita geser kanan ya. Ya. Kita agak naikkan sedikit. Ya. Ya. Nah, ini nah, ini soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ya. Kemudian soal nomor 5 ya, kita letakkan di slide berikutnya. Kita kopikan ini ya. Jempolnya, kemudian soal copy ya, kita paste di sini ya. Ya, ini kita ganti dengan soal nomor 5. Ya, ini Anda menjawab soal nomor 4 ya, soal sebelumnya. Jadi 4 dari 5 ini 80%. Ya, ini ya. Ini soal nomor 5 ya. Kemudian kita kopikan soal nomor 5. Ya. Kita kopikan ya sini ya. Ya. Kita coba ini, kita maksimalkan 24 bisa ya. Kemudian yang ini kita perbesar sampai 20 ya. Gitu. Kemudian jawaban B dan D kita geser supaya pilihan jawaban ini bisa lebih renggang. Ya, ini soal nomor 5 sudah. Jadi kita sudah memiliki soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya.
Oke, ya. Nah, sekarang kita coba hyperlinkkan soal-soal yang ada, ya. Soal-soal yang ada kita hyperlinkkan ini, ya. Dari soal 1 nanti kalau benar maka bisa menjawab ke soal nomor 2, ya. Nah, tetapi eh, kalau jawabannya salah, kita siapkan slide, ya. Kita siapkan slide yang jawabannya salah, ya. Misalkan slide yang ini kosong, ya, kita kopikan, copy ke slide di bawah soal nomor 1, gitu. Nah ini, ya. Kemudian kita hapus yang ini, ya, begitu, ya. Mungkin kalau jawabannya salah, kita beri keterangan, ya. Sudah siap, saya siapkan keterangannya. Maaf, jawaban Anda salah, ya. Ya, kita letakkan di sini. Ya. Nah, ya. Ya, jadi kalau salah nanti akan ke slide ini, ya. Gitu, ya. Maaf, jawaban Anda tidak tepat, ya. Kita perbesar ini teksnya. Oke, ya. Nah, ya, sekarang kita coba buat hyperlinknya, ya. Jadi di soal bagian awal, ya, ini apakah Anda sudah siap melaksanakan evaluasi? Ya, kita sudah siapkan jawaban ya. Kalau iya, hyperlinknya ini ke slide nomor 29 soal nomor 1, ya. Nah, sekarang kita siapkan, ya, hyperlink untuk jawaban-jawaban ini, ya. Soal nomor 1 ini, ya, kita harus tahu kunci jawabannya, ya, kunci jawabannya. Nah, untuk soal ini kunci jawabannya adalah yang B, ya. Kemudian kita buat kotak, ya, yang kita tutupkan ke jawaban B, ya. Nah, ya, gitu. Kemudian garis tepinya kita hilangkan, no outline, ya. Kemudian kita atur format shape-nya, ya. Kita buat fill-nya ini transparansi. Nah, ini, ya. Jadi ini kotak ini tidak berwarna, ya, tetapi kotaknya ada, ya. Nah, sekarang kita hyperlinkkan. Jadi kotak ini kita hyperlinkkan, klik kanan, hyperlink. Kalau menjawab atau mengklik jawaban B berarti benar, maka akan pindah ke slide nomor 31 soal nomor 2, ya. Maka kita hyperlinkkan ke slide nomor 31 soal nomor 2, ya. Nah, kemudian kita klik OK. Ya, berarti ini kita sudah punya hyperlink. Jawaban yang benar adalah B, dan kalau B ini diklik maka akan berlanjut ke soal nomor 2 pada slide ke-31. Ya. Nah, sekarang yang salah, ya. Yang salah ini kita hyperlinkkan ke slide nomor 30. Berarti, ya. Jadi ini kalau jawaban salah kita hyperlinkkan ke slide nomor 30, ya. Kita kembali ke soal nomor 1, ya. Jadi ini jawaban yang benar tadi, ya. Sekarang kita copy saja, ya. Jadi daripada kita membuat kotak lagi, ya, kemudian kita buat transparansi lagi, kita alangkah baiknya kopikan yang ini saja. Copy, ya. Kita copy, kemudian kita paste, ya. Kita letakkan pada pilihan jawaban yang salah. Oke, ya. Kemudian kita klik kanan, edit hyperlinknya, ya. Nah, ya. Untuk jawaban yang salah itu nanti akan masuk ke slide nomor 30. Maka kita
kopikan ini slide 30 ya. Kita tempatkan ke slide 30, kita pilih ya, kemudian oke. Ya. Nah, otomatis karena jawabannya adalah B yang benar, maka A, C dan D ini jawabannya salah ya. Jadi untuk A ya, ini bisa kita kopikan lagi. Copy, kemudian kita paste ya, diletakkan di C ya. Kemudian kita paste lagi, ini diletakkan di D. Nah, ya. Nah, jadi jika nanti kita jalankan, kalau kita memilih jawaban yang B, maka akan berlanjut ke soal nomor 2. Ya, berarti jawabannya benar. Tetapi kalau memilih jawaban A, C atau D, ya, maka slide akan masuk ke slide 30. Ya, hyperlinknya ke slide 30. Maaf, jawaban Anda tidak tepat. Ya. Nah, ini ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, soal nomor 1 tadi jawaban yang benar adalah B. Klik option B yang benar tadi yang sudah kita tutupi dengan kotak ya, kita copy. Kemudian kita ke soal nomor 2 ya, pada slide nomor 31 ya. Di manakah jawaban yang benar ya? Nah, untuk soal yang ini jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Tadi sudah kita copy, kita paste ya, pindahkan ke yang D. Nah, ini ya. Jadi jika memilih jawaban D, maka jawabannya benar dan ini akan berlanjut ke soal nomor 3 ya. Kita klik kanan, hyperlinknya kita edit ya. Soal nomor 3 itu adalah slide nomor 32 sehingga kita ubah ini slide 32 kemudian oke. Ya. Nah, berarti ini jika diklik jawaban D maka akan pindah ke soal nomor 3 ya, pada slide nomor 32 ini ya. Nah, sekarang kita kopikan dari soal yang pertama tadi ya. Jawaban A ini adalah jawaban yang salah. Kita copy ya, pindah ke soal nomor 2. Kita paste di sini ya. Maka pilihan jawaban A ya, kalau kita klik nanti akan pindah slide-nya ke posisi maaf ya. Oke ya. Baik ya. Sekarang kita kopikan ini pilihan yang salah ini ya. Kita pindahkan ke jawaban yang salah lainnya. Ya. Ya. Ya, jadi sudah ya. Kita punya jawaban yang benar D ke slide 32. Jawaban yang salah ke slide 30. Salah slide 30, salah juga slide 30. Ya. Oke ya. Sekarang jawaban yang benar ini kita copy lagi ya, karena kalau memilih jawaban D maka soal berlanjut ke nomor 3. Ya, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 jawaban yang benar ini adalah yang A ya. Yang tadi sudah kita kopikan dari soal nomor 2, ini jawaban yang benar, kita copy, kemudian kita pindah ke soal nomor 3, kita paste di sini. Jawaban yang benar adalah yang A, kita pindahkan ke A ya. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, jika nanti pengguna memilih jawaban A, maka akan berlanjut ke soal nomor 4 ya. Kita klik kanan ya, edit linknya. Soal nomor 4 itu adalah di slide nomor 33. Kita ubah ini jadi 33. Oke ya. Kemudian kembali ke soal sebelumnya ya. Kita kopikan jawaban yang salah ini ya. Jawaban yang salah kita copy, kemudian masuk ke soal nomor 3 lagi ya. Kita paste di sini ya. Ini jawaban salah. Jadi yang salah itu berarti yang B ya. Kemudian ini kita copy lagi. Kita letakkan di C, ini jawaban salah juga. Ya.
Kemudian satu lagi jawaban salah di D, ya. Oke, ya. Nah, ya. Tadi kunci jawabannya yang A, ya. Kita klik lagi karena ini kalau diklik berlanjut ke soal nomor 4, ya. Maka ini kita copy, kita posisikan di soal nomor 4, ya. Soal nomor 4 itu jawaban yang benar adalah A, ya. Kita letakkan di A. Ya, mungkin ini soalnya teksnya bisa lebih besar. Kita coba, kita maksimalkan, ya. Ya, oke, ya. Ini soal atau pilihan yang benar, ya, pilihan yang benar, ya. Nah, jika menjawab atau mengklik jawaban yang benar, maka berlanjut ke soal nomor 5. Jadi ini kita edit, klik kanan, edit linknya, kemudian ke soal nomor 5 itu slide 34, ya. Kita ganti ke slide 34, ya, kemudian oke, ya. Ini jawaban yang benar, ya. Kemudian kita kembali ke slide sebelumnya untuk jawaban yang salah, ya. Ini kita kopikan salah satu dari jawaban yang salah, kita copy, ya. Kemudian ke soal nomor 4 kembali kita paste, ya. Kita letakkan, ya, kotak ini pada jawaban yang salah. Berarti jawaban B ini salah, ya. Kita letakkan di sini, ya. Kemudian kita copy lagi, kita letakkan di jawaban yang C, gitu, ya. Kemudian kita copy lagi, letakkan di jawaban yang D. Nah, ini, ya. Oke, ya. Sekarang soal nomor 5, ya. Ini soal nomor 5. Tadi jawaban yang benar ini, ya. Oke. Soal nomor 4 A yang benar. Kita kopikan lagi, pindah ke soal nomor 5. Kita letakkan di jawaban yang benar, ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B, ya. Kita letakkan di sini, ya. Oke, kemudian kita kembali ke soal nomor 4 lagi. Kita kopikan salah satu dari jawaban yang salah, ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5, kita paste, ya. Karena tadi jawaban yang benar itu adalah yang B, berarti yang salah ini kita letakkan di A, ya. Kemudian kita copy lagi, letakkan di C, ya. Kita copy lagi, letakkan di D. Nah, ini, ya. Oke, ya. Nah, kemudian setelah menjawab soal nomor 5, kalau jawabannya salah berarti kembali ke slide yang ini, ya. Kemudian jika dari soal nomor 5 ini jawabannya benar, ya, maka kita arahkan ke, misalkan kita membuat slide yang lain, ya. Ini slide kosong, ya, kita kopikan dari slide yang ini saja, ya. Kita copy, ya. Kita paste di sini, ya. Ya, jadi ada slide yang kosong ini, ya. Mungkin ini kata-katanya diganti, ya. Bukan maaf, ini selamat. Anda sudah menyelesaikan evaluasi dengan baik. Nah, ini, ya. Nah, misalkan Anda lulus. Nah, itu, ya. Oke, ya. Jadi ini sudah kita
buat ya ucapan selamat. Jangan merah, mungkin kita ganti dengan warna lain ya, biru. Misalkan ya, selamat. Nah, ini ya. Kemudian di sini mungkin kita misalkan ingin ulang. Ya, ingin ulang ya. Artinya ingin mengulang evaluasi ya dari soal nomor 1. Maka kita hyperlinkkan soal nomor 1 itu slide nomor 29 ya. Kita bisa hyperlinkkan ini link ke slide nomor 29. Kembali ke soal nomor 1 ya. Nah, nanti kalau sudah selesai keluar ya keluar lewat ini aja ya, menu keluar ya. Atau mau belajar lagi bisa klik menu-menu yang lainnya ya. Kalau ini khusus link untuk mengulang evaluasi ya. Nah, sekarang tadi ini ya. Untuk komentar, maaf jawaban Anda tidak tepat ya. Maka harus mengklik kembali. Artinya akan mengulang evaluasi ya. Ini kita hyperlinkkan ke soal nomor 1 lagi ya. Edit link ya ke soal nomor 1 itu slide nomor 29 ya. Kita ganti ke slide nomor 29. Nah, ini ya. Nah, ini sudah jadi evaluasi kita ya. Jadi kita cek ulang ya dari soal yang pertama ya. Begitu ya. Dari slide evaluasi ya, apakah sudah siap ya? Kalau jawaban ya berarti nanti akan masuk ke soal nomor 1 ya. Jika jawabannya benar, klik nomor pilihan B, maka akan lanjut ke soal nomor 2. Jika nomor 2 benar, akan lanjut ke soal nomor 3. Jika nomor 3 benar, lanjut ke soal nomor 4. Jika nomor 4 benar, lanjut ke soal nomor 5. Dan jika jawaban 5 benar, nanti ada ucapan selamat ya. Tetapi kalau tadi soal nomor 1 jawabannya salah, maka akan tampil slide maaf jawaban salah. Begitu juga soal nomor 2, 3, 4, 5. Jika memilih jawaban yang salah, maka akan tampil komentar maaf jawaban Anda tidak tepat. Nah, jadi ini sudah kita buat soal evaluasinya. Silakan bisa dikembangkan dengan soal yang barangkali lebih hot ya. Karena tuntutan soal saat ini adalah soal yang hot. Nah, karena di sini tadi contoh soalnya yang sederhana ya, saya kira ini hanya sebagai contoh untuk memperagakan bagaimana kita mencoba membuat soal evaluasi dalam multimedia kita. Nah, baik ya. Jadi setelah kita coba buat evaluasi ini, kita coba praktekkan apakah soal evaluasi kita ini berjalan dengan baik atau tidak ya. Nanti kita bisa praktekkan ya. Baik ya. Sekarang kita coba melakukan pengujian ya. Setelah slide-slide yang kita buat ya, mulai dari bagian awal sesuai dengan storyboard, kemudian menu utama ya. Kemudian bagian-bagian dari setiap menu sudah kita isikan seperti pada penjelasan di video sebelumnya ya. Materi-materi juga sudah kita sisipkan semua ya. Materi dalam bentuk teks ya, bentuk gambar, kemudian suara, animasi dan video sudah ya. Kemudian pada video sebelumnya juga sudah kita buat soal ya. Soal untuk evaluasi. Nah, sudah kita selesaikan soal evaluasinya ya. Setelah sampai soal evaluasi ya, kita jangan lupa save ya. Jangan lupa kita simpan. Nah, untuk mempermudah mengaktifasi ya atau menjalankan multimedia yang menggunakan PowerPoint ini, maka kita simpan file
multimedia ini dalam bentuk PPTS ya. Jadi kita coba simpan ya. File kemudian save as ya. Kemudian kita cari tempatnya di mana yang akan kita simpan ya. Nah, ini ya. Mungkin di folder di sini ya. Silahkan dibuat namanya ya. Nah, silakan namanya supaya mudah diingat, begitu ya. Kita beri nama ya. Kemudian kita pilih PowerPoint ya. Kita pilih PowerPoint Show. Ya, kita pilih PowerPoint Show. Kita klik ya. Kita save. Ya. Ya. Setelah kita save, kita coba untuk mengaktifkan. Ya. Nah, mari kita coba untuk mengaktifkan. Kita cari di folder yang sudah tadi kita simpan, alamatnya, foldernya di mana. Nanti kita coba untuk kita buka. Ya, kita klik foldernya. Setelah kita buka foldernya, ya, kita cari letak penyimpanan tadi. Ya, kita cari di mana tempatnya. Ya. Ya, kita ingat-ingat nama filenya ya. Ini tadi kita sudah simpan ya, multimedia demo buat PPTS. Nah, kita tadi simpan ke jenis file PowerPoint Show. Maka logonya ini akan berbeda dengan file-file PowerPoint yang lain ya. Ini ya. Sekarang kita coba aktifkan ya PowerPoint Show ini ya. File PowerPoint yang sudah kita ubah menjadi file PowerPoint Show ya atau PPTS ini ya. Ini kita bisa langsung buka ya, sehingga PowerPoint yang tampil itu nanti tidak melalui menu edit PowerPoint ya. Jadi langsung slideshow. Ya, kita coba klik 2 kali. Ya, jadi itu tadi sudah tampil ya saat kita aktifkan dari folder ya, kita klik 2 kali, maka akan tampil bagian awal dari multimedia kita. Tampilan yang pertama ada logo UNES ya, kemudian tampilan yang kedua ini adalah penulis dan afiliasinya, kemudian yang ketiga adalah judul dari multimedia ini ya. Nah, setelah itu kemudian tampil menu utama. Ya, pada menu utama ini ada pengantar, sistem starter, komponen, rangkaian, cara kerja, dan evaluasi seperti yang sudah kita buat ya pada video sebelumnya ya, kita sudah buat. Kemudian pada submenu di sini tidak ada karena masih menu utama. Ya, submenu ini ada pada setiap bagian dari isi menu-menu ini ya. Sekarang kita coba ya operasikan setiap menu yang ada, yang sudah kita setting, yang sudah kita buat sesuai dengan yang dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan coba mengujinya. Bagian pengantar kita coba klik ya. Nah, maka ada submenu penulis dan teknis pembelajaran menggunakan multimedia ini. Ya, kita klik penulisnya ya. Nah, sudah tampil ya sesuai dengan yang kita buat dulu. Kemudian teknis pembelajaran ya. Di sini ada pembelajaran mandiri ya, evaluasi mandiri, pembelajaran di kelas ya, kemudian presentasi hasil pembelajaran. Nah, ini teknis pembelajaran yang dirancang ya. Kemudian pada menu sistem starter ya. Nah,
pada menu sistem starter ada submenu baterai, ya, kunci kontak, ada motor starter. Ya, jadi ini sebagai pengantar awal pada sistem starter. Ada beberapa bagian dari sistem starter, termasuk ada kunci kontak, ada saklar netral hanya pada mesin tertentu saja, ada motor starter, ada baterai, ya, ada solenoid. Nah, setiap bagian ini, ya, komponen ini bisa kita klik, ya, kita coba. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik pada sistem starter. Nah, jadi pada multimedia ini kita ada gambar ini, ya. Pada slide yang ini ada gambar, ya, ada teks, ya. Kemudian ada suara, ya, ada audio. Nah, jadi ini sudah kita memenuhi syarat, sudah memenuhi syarat sebagai multimedia, ya. Ada gambar, ada teks, ada suara, dan ada interaktivitas. Artinya saya ingin klik bagian baterai, ya, maka media ini bisa menyajikan, ya, dengan baik. Nah, ini sudah tampil baterai, ya. Kemudian isi kunci kontak, ya. Kemudian ada motor starter. Nah, jadi setiap submenu yang ada pada menu utama sistem starter ini sudah bisa bekerja dengan baik, ya. Artinya tautan-tautan yang sudah kita buat, hyperlink yang sudah kita buat, ini dapat bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian komponen starter reduksi, ya. Ada beberapa komponen di submenu ini, ya, kita bisa coba pilih, ya. Submenu solenoid, ya, nah, sudah tampil, ada gambar, ada teks, ya. Dan kalau salah satu nama komponen ini kita klik, maka akan terdengar penjelasan dalam bentuk suara. Kita coba. Terminal 50 terhubung dengan terminal ST pada kunci kontak. Nah, dan yang lainnya juga bisa kita aktifkan. Kemudian pada submenu kumparan medan, ya, sudah disajikan gambar, ada teks, dan ada suara kalau kita klik juga, ya. Kemudian pada submenu armatur, ya, ada gambar, ada teks, dan ada suara kalau kita klik nama komponen ini. Kemudian sikat, ya, sudah bekerja dengan baik, ya, tautannya. Kemudian kopling starter, ya, sudah. Kemudian gigi reduksi, ya, ini juga sudah, ya. Oke, ya. Kemudian rangkaian, ya. Nah, pada menu utama rangkaian ini ada submenu rangkaian, ya, sudah tampil rangkaiannya, ya. Penjelasannya kalau kita klik dalam bentuk suara, ya, bisa. Kemudian kerja rangkaian, ya, ini dalam bentuk animasi, ya, ada gerakan, ya. Jadi pada saat misalkan kunci kontak diposisikan ke posisi ST, ya, maka ada aliran arus mengalir dari baterai menuju kunci kontak, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini sudah bekerja. Kemudian bagian cara kerja, ya. Nah, ada submenu kunci kontak posisi ST, pinion berkaitan, kunci kontak kembali ke IG, dan ada video cara kerja sistem starter, ya. Kita coba submenu kunci kontak posisi ST, ya. Nah, sudah tampil, ya. Ini dalam bentuk animasi, ya, sehingga nanti gerakan-gerakan yang ada ini menjelaskan tentang cara kerja saat kunci kontak posisi ST, ya. Kemudian saat pinion berkaitan, ya, ada animasi juga, ya. Kemudian saat kunci kontak kembali ke posisi IG, ya, ada animasi juga, dan ini ada video pembelajaran. Kita coba yang tadi sudah kita insertkan, ya, video. Kita coba aktifkan, kita coba play videonya, ya, dan suaranya akan terdengar dengan jelas. Ya, kita skip, ya, misalkan pada bagian tertentu, ya. Koin akan mengalir ke massa. Nah, Sedangkan jadi di sini arus yang mengalir dalam bentuk koin video akan pembelajaran, terminal C. ya. Baik, ya, kita lanjutkan dengan menguji bagian evaluasi. Nah, tadi sudah kita buat soal-soal dan petunjuknya, ya. Kita bagian
submenu petunjuk ya, sudah muncul petunjuknya. Kemudian bagian soal. Nah, ini yang penting ya. Nah, sudah tampil ya soal-soal evaluasi. Apakah Anda sudah siap melaksanakan evaluasi? Ya. Maka akan tampil soal nomor 1 dengan petunjuknya. Ya. Kerjakan soal di bawah ini dan seterusnya. Kemudian ini soalnya, efek jika saat posisi ST tidak terjadi medan magnet pada kumparan pull-in coil adalah, ya, ini pilihan jawabannya, ya. Jika kita memilih jawaban yang benar, ya, maka soal akan berlanjut ke nomor 2. Kita coba, ya. Ya, soal nomor 2 dan ada komentar, Anda menjawab soal nomor 1 dengan benar dan diberi jempol, ya. Skor Anda adalah 1 dari 5 soal. Jadi sudah menjawab 1 soal dari 5 soal. Atau penguasaan Anda 20%. Ya, pada skala 0 sampai 100%. Dan ini soal nomor 2. Nah, jika kita salah memilih jawabannya, misalkan saya pilih jawaban yang salah, maka akan muncul komentar, maaf, jawaban Anda tidak tepat, ya. Maka saya harus kembali, ya, kembali ke soal nomor 1. Nah, ya, seperti yang sudah saya jelaskan, agar menjawabnya tidak asal-asalan atau untung-untungan, ya. Nah, sekarang kalau kita pilihan jawabannya benar, maka akan berlanjut ke soal nomor 2. Jika nomor 2 kita kerjakan dengan benar, maka akan berlanjut ke soal nomor 3, ya. Anda menjawab soal 2 dengan benar. Skor Anda sudah 40, ya. Nah, jika nomor 3 kita jawab dengan benar lagi, ya, maka akan berlanjut ke soal nomor 4. Nah, ini kita demonstrasikan jika jawabannya salah, ya. Jika kita memilih jawaban yang salah, misalkan D, ya, maaf, jawaban Anda tidak tepat, ya. Terpaksa harus mengulang dari soal nomor 1, ya, untuk mencegah untung-untungan tadi, ya. Nah, jadi kita coba jawabannya benar, ya. Berlanjut ke soal nomor 3, ya. Kalau benar lagi berlanjut ke soal nomor 4, ya. Kalau pilihannya benar lagi, ya, berlanjut ke soal nomor 5, ya. Dan jika jawaban soal nomor 5 itu benar, maka ada ucapan selamat. Anda sudah menyelesaikan evaluasi dengan baik. Anda dinyatakan lulus, ya. Nah, ini ada tombol ulang. Artinya kalau saya ingin melakukan soal atau menjawab soal evaluasi lagi, bisa kita klik ulang, ya, dan akan kembali ke soal nomor 1, ya. Tapi kalau kita sudah selesai, ya, kita bisa keluar, ya. Jika ingin mempelajari lagi, kita bisa mengklik menu utama ini, ya, sistem starter. Maka kita bisa pelajari materi-materi yang ada pada sistem starter ini, ya. Begitu juga di komponen starter reduksi dan lain-lain, ya. Ini bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Nah, jadi bisa kita gunakan berulang-ulang. Nah, apakah ini sudah masuk dalam kriteria multimedia? Ya, kita coba ingat lagi bahwa multimedia ini adalah media yang merupakan gabungan dari berbagai media, ya. Ada media teks, ada di sini, ada sudah, ya. Ada media gambar, ada media suara, ada, ya. Animasi, ada video, ada, lengkap sudah, ya, medianya. Kemudian ada karakteristik multimedia itu difasilitasi oleh komputer, betul, ya. Beberapa media yang digabung itu menjadi satu sistem, satu kesatuan, betul, sudah kita gabungkan. Ada interaktivitas, ya, interaksi antara pengguna dan medianya, ada, ya, sudah kita buktikan tadi, ya. Nah, jadi dari karakteristik dan rambu-rambu yang mendasari tentang multimedia, maka yang sudah kita buat barusan, ya, dan kita uji coba, ya, baru ini, ya, maka apa yang sudah kita buat itu sudah kita
bisa masukkan dalam kategori multimedia. Apakah ini multimedia biasa atau multimedia interaktif? Nah, kita lihat multimedia interaktif ya, kata kuncinya adalah ada interaktivitas antara media dan pengguna. Jika pengguna ingin mempelajari apa, kapan, yang mana, maka bisa sewaktu-waktu memilih ya. Rangkaian, misalkan saya ingin kerja rangkaian ya. Ada interaksi antara pengguna saya dengan medianya, dan media bisa memfasilitasi apa yang saya inginkan. Nah, sehingga multimedia yang kita peragakan ini termasuk dalam multimedia interaktif. Nah, baik ya. Jadi setelah peserta didik menggunakan media ini, multimedia ini, mempelajari materinya, kemudian melakukan evaluasi mandiri ya, dan jika sudah dinyatakan lulus oleh multimedia ini, maka siswa atau peserta didik sudah dapat atau sudah dikatakan berhasil dalam mempelajari sistem starter reduksi. Nah, ya. Nah, setelah ini kita karena sudah selesai, maka kita bisa keluar dari multimedia ini dengan mengklik tombol keluar, dan ini akan kembali ke folder ya. Nah, ini ya. Oke, jadi itu peragaan dari yang sudah kita buat ya, dengan tutorial membuat multimedia dari PowerPoint ya, kita optimalkan, maka hasilnya akan bagus ya. Ya, contoh yang tadi sudah diperagakan ya, itu adalah contoh yang sederhana. Jadi silahkan bisa dikembangkan, bisa berkreasi, berinovasi sehingga bisa menghasilkan multimedia yang kita gunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan aplikasi PowerPoint ya, akan menghasilkan multimedia yang lebih baik ya. Baik, dari beberapa pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi, silahkan buat simpulan. Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan mengenai pembuatan multimedia, khususnya pada pembuatan soal-soal evaluasi dan finalisasi multimedia. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan pada video kali ini, silahkan dibuat soal evaluasi dalam multimedia sebagai latihan mandiri bagi pengguna. Jadi, tugas ini adalah kelanjutan dari tugas pada video sebelumnya. Jadi silahkan semua peserta membuat soal evaluasi yang dimasukkan ke dalam multimedia sebagai bahan latihan bagi pengguna atau peserta didik yang menggunakan multimedia ini. Kemudian setelah membuat soal evaluasi, silahkan diselesaikan atau difinalisasi multimedianya sampai siap digunakan dalam pembelajaran. Baik, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini mengenai pembuatan soal evaluasi dan finalisasi multimedia. Sampai berjumpa dalam video selanjutnya dengan materi yang tentu saja akan semakin menarik. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.